Berikut adalah peralatan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang YouTuber. Kamu sudah punya atau belum? Halo sedulur, menjadi seorang YouTuber itu membutuhkan modal yang lebih banyak daripada menjadi influencer di media sosial lain. Di sini aku membagi peralatan YouTube itu menjadi dua, peralatan wajib dan peralatan tambahan. Peralatan wajib untuk menjadi YouTuber yang pertama adalah alat perekam video. Senjata utama menjadi seorang YouTuber adalah alat perekam video. Dulu alat perekam video itu terbatas, hanya menggunakan handycam atau kamera recorder. Tapi hari ini kamu bisa memilih menggunakan kamera, baik itu DSLR atau mirrorless, atau mungkin menggunakan kamera dari smartphone-mu. Kualitas kamera smartphone atau sering disebut dengan resolusi kamera itu sekarang sudah sangat bagus dan bahkan menyamai kamera DSLR. Menggunakan smartphone juga praktis karena kecil, mudah dibawa kemana saja. Kemudian juga sudah ada aplikasi YouTube, jadi kamu bisa merekam, kemudian langsung mengupload dari HP-mu. Kekurangan menggunakan smartphone adalah di bagian editing video nanti. Aplikasi editing di HP memang sudah sangat banyak dan bagus, seperti KineMaster, kemudian Power Director, tapi tetap saja tidak bisa selengkap dan seluas ketika menggunakan laptop atau komputer. Apalagi jika videomu itu kapasitasnya besar, bisa-bisa HP-mu nge-lag ketika mengedit video. Menggunakan kamera DSLR, mirrorless, atau kamera recorder yang khusus untuk merekam video, itu juga bisa kamu pilih. Tapi minusnya adalah harganya itu mahal. Dan kamu hanya bisa menggunakan kamera itu hanya untuk merekam gambar atau merekam videomu. Tidak bisa digunakan editing atau upload video. Kecuali beberapa kamera, misalkan Canon G7X Mark III, itu sudah bisa digunakan live streaming di YouTube. Tapi ya kamu tahu sendiri harganya itu mahal. Jadi untuk alat perekam video itu sesuaikan aja dengan budgetmu. Kalau misalkan budgetmu pas-pasan ya gunakan kamera HP. Kalau misalkan kamu punya budget berlebih, kemudian ada alokasi dana untuk membeli kamera, gunakanlah untuk membeli kamera. Karena dengan kamera, tentu gambar yang kamu hasilkan itu lebih bagus. Peralatan wajib yang kedua adalah alat untuk mengedit video. Seperti yang aku jelaskan tadi, kamu bisa menggunakan smartphone-mu untuk mengedit video. Bisa di KineMaster, Power Director, atau mungkin kalian menggunakan aplikasi lain. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tapi kelemahannya ya tadi, tidak bisa seluas dan selengkap ketika menggunakan komputer atau laptop. Standar untuk laptop agar nyaman dalam mengedit video, prosesornya setidaknya adalah Intel i7 yang harganya mungkin sudah lebih di atas 10 juta. Peralatan tambahan untuk menjadi seorang YouTuber yang pertama adalah tripod, monopod, dan stabilizer. Mau kamu pakai HP atau kamera, kamu tetap membutuhkan tripod. Tripod akan sangat membantumu ketika merekam video. Karena video yang enak ditonton, salah satunya adalah video yang stabil dan tidak goyang-goyang. Yang kedua adalah mikrofon eksternal. Untuk kamu yang menginginkan suara yang jelas, tidak banyak noise, menggunakan mikrofon eksternal adalah pilihan utama. Apalagi jika kamu adalah YouTuber yang banyak merekam video di luar ruangan. Pasti akan banyak sekali gangguan, baik itu suara kendaraan bermotor, atau suara dari angin, yang sebenarnya suara itu tidak kamu butuhkan. Solusi lain ketika kamu tidak bisa menggunakan mikrofon eksternal adalah kamu menggunakan HP. Jadi, kamu bisa merekam suaramu itu menggunakan HP, kemudian merekam videomu dengan menggunakan kamera atau smartphone yang lain. Kesulitannya adalah nanti pas editing. Jujur saja aku juga tidak bisa mengedit video dengan handal, makanya suaranya ini adalah suara internal dari kamera. Aku belum menggunakan mikrofon eksternal maupun merekam suaraku dengan menggunakan HP. Karena aku kesulitan ketika mengedit. Jadi ketika pas ngedit itu kan kadang tidak pas antara suara dan gerakan mulut. Jadi untuk solusi simpelnya ya aku menggunakan mikrofon internal. Walaupun ini akibatnya kalau misalkan keadaan ramai, itu kadang suara kendaraan bermotor itu masuk. Kemudian suara pintu atau mungkin suara dari kipas angin itu juga masuk. Peralatan tambahan yang terakhir adalah lighting atau lampu. Untuk kamu yang merekam video di dalam ruangan, lighting atau lampu itu sangat penting. Jika kamu merekam di ruangan yang kurang cahaya, maka hasil gambarmu nanti itu akan sedikit terganggu. Dan bisa jadi penontonmu kurang nyaman dalam melihat videomu. Makanya kamu perlu menambahkan lampu agar wajahmu juga jelas, kemudian ruangannya juga terang. Sekarang di online shop maupun di pasaran itu sudah banyak jenis-jenis lampu yang bisa kamu gunakan. Kalau saya sekarang sih masih pakai lampu belajar, jadi pakai lampu ini untuk membantu pencahayaan di ruangan. Karena ruangan saya merekam video ini cukup gelap, atau ya
bisa dikatakan bahwa cahayanya itu kurang. Itu saja peralatan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang YouTuber. Atau mungkin kalian ada peralatan lain yang kalian gunakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung kira-kira pengeluaran menjadi YouTuber itu berapa. Yang pertama adalah kamera DSLR atau mirrorless. Itu standarnya harganya pasti di atas 7-10 juta kalau misalkan kamu ingin mendapatkan hasil video yang bagus. Kemudian laptop i7 itu harganya sekitaran 15 jutaan. Tripod yang bagus itu harganya sekitar 800 ribu. Kemudian untuk mikrofon eksternal itu kira-kira 500 ribuan. Kemudian lighting itu ya tadi ya bisa kamu sesuaikanlah dengan budgetmu, itu kira-kira ya normalnya 200 ribu. Nah, kalau di total tadi kan kamera 10 juta, kemudian laptop 15 juta, terus apa lagi? Tripod 800 ribu, mikrofon eksternal 500 ribu, lighting 200 ribu, totalnya adalah 26 juta. Ini jika kamu memang ingin membuat video yang performanya bagus, yang gambarnya jelas, suaranya jelas, kemudian cahayanya juga terang. Tapi untuk YouTuber pemula seperti kita tidak harus atau jangan malahan menunggu semua peralatan itu terpenuhi. Ya dengan alat-alat yang kita punya, kita langsung berkarya. Kalau misalkan sekarang kita punyanya HP, ya itu udah cukup untuk kita berkarya. Barulah ketika ada uang atau misalkan YouTube ini menghasilkan uang, kita tambah peralatan-peralatan yang kita butuhkan, yang tentunya menunjang karya kita nanti. Jangan sampai malah kita menjadi boros ketika YouTube kita sudah dimonetize, sudah dapat penghasilan, ingin melengkapi ini itu, tapi kita tidak memikirkan apakah nanti alat yang kita beli itu bisa menunjang performa video kita, atau malah ya sama aja dengan yang tidak ada alat. Kita harus pintar dalam memilih kebutuhan, keinginan, kemudian kebutuhan itu juga primer, tersier, dan sekunder. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik tombol like jika kamu suka dengan video ini. Klik share jika menurutmu video ini bermanfaat. Klik tombol dislike jika kamu tidak suka. Tapi tetap sertakan saran dan kritikmu untuk saya agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Kalau misalkan kamu perhatikan ya, saya tuh ini kan video yang ke-25. Di 24 video sebelumnya ketika saya ngomong dislike, itu selalu keliru dengan unlike. Padahal kan maknanya beda. Saya tahu antara like, unlike, dan dislike. Tapi sudah jadi kayak kebiasaan gitu loh ketika ngomong dislike, yang tersebut tuh unlike. Karena ya mungkin alam bawah sadar saya itu meminta kita jangan sampai untuk mendislike video. Tapi ya kalau tidak suka langsung ini aja tulis saran dan kritiknya. Tapi monggo ketika kamu tidak suka dengan video-video saya, klik tombol dislike, sertakan saran dan kritikmu agar saya bisa membuat video yang lebih baik. Tapi yang paling penting, jangan lupa klik tombol subscribe. Matur nuwun.